Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk memanfaatkan waktu, langsung kita bahas tentang teori behavioristik dan social cognitive. Di mana teori behaviorism ini percaya bahwa peserta didik dikatakan belajar ketika dia ada perubahan perilaku, di mana dengan dikasih stimulus oleh gurunya, maka ada respon yang dilakukan oleh peserta didiknya. Nah, responnya ini harus respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pembelajaran itu bisa dipakai metode audiolingual seperti repeat after me yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk social cognitive itu adalah teori ini percaya bahwa perubahan perilaku itu bisa dilakukan oleh suatu individu karena adanya interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan adanya interaksi dengan individu lainnya yang dijadikan sebagai model. Nah, Albert Bandura berpendapat bahwa ada 4 proses yang dilakukan dalam proses sosial kognitif ini. Yang pertama itu proses attentional, di mana peserta didik mulai memperhatikan terhadap perilaku yang dilakukan oleh individu yang dijadikannya sebagai model. Proses kedua itu penglihatan, di mana dia mulai mengingat apa yang model itu katakan, apa yang model itu lakukan. Dan proses ketiga adalah proses behavior formation, di mana dia mulai membentuk pengetahuannya terhadap apa yang disampaikan oleh model itu, dia menggunakannya pada kehidupan sehari-hari. Dan proses terakhir itu adalah proses motivational, di mana peserta didik itu bisa menjadi model untuk orang lainnya lagi. Seperti contohnya itu kalau misalkan ya kayak gitu deh, pokoknya misalnya jadi contoh untuk teman-temannya lain. Misalkan dia udah tahu satu hal, terus temannya yang lain itu melakukan suatu kesalahan, dia bisa untuk mengoreksi dan menjadi contoh untuk yang lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Silakan Kak. Baik, karena untuk mempersingkat waktu ya, terus saja saya akan bahas soal teori konstruktivisme. Jadi seperti mengulang ya yang lain-lain, tapi saya akan mengenal pembahasan saya. Jadi namanya konstruksi kita ibaratkan sebagai bangunan. Oke, jadi teori konstruksi ini adalah bagaimana siswa itu membangun suatu pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dia miliki sebelumnya. Jadi di sini pengalaman mereka sebelumnya itu merupakan fondasi. Lalu tembok atau bangunan jenis apa sih yang akan dibangun oleh siswa itu merupakan dari sebagai temboknya atau dari bangunan pengetahuan-pengetahuan baru yang dia dapatkan. Di sini peran guru itu hanya sebagai fasilitator atau mandor istilahnya. Jadi dia hanya memfasilitasi siswa bagaimana ia seharusnya membangun pengetahuan tersebut, membangun tembok tersebut agar menjadi bangunan pengetahuan yang baru. Kenapa? Karena di sini siswa itu adalah sebagai subjek dari belajar, bukan sebagai objek belajar. Karena di sini dituntut bahwa siswa harus terlibat secara aktif untuk membangun sendiri bangunan pengetahuannya. Di sini ada 2 proses dalam teori konstruktivisme. Yang pertama adalah proses organisasi. Yakni adalah proses di mana dia itu menghubungkan antara informasi-informasi yang telah dia dapatkan sebelumnya dengan pengetahuan baru apa sih yang akan dipelajari sekarang. Lalu yang kedua adalah proses adaptasi, bagaimana dia menggabungkan proses pengalaman yang dulu itu dia gabungkan dengan pengetahuan yang akan dipelajari sekarang. Ibaratnya kalau misalkan kita mengajari procedural text, kita akan meminta siswa, kamu pernah lihat bungkus mie nggak? Oh pernah lihat. Pernah tahu dikit? Iya, lihat di belakangnya. Oh iya lihat. Tapi kadang nggak langsung dibuang aja bungkusnya. Tapi dari situ kita bisa konstruksi, ini loh namanya procedural text, lihat di belakang bungkus mie, bungkus super bubur dan sebagainya. Seperti itu. Lalu ada beberapa model pembelajaran prinsip dari konstruktivisme. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif, yang kedua model belajar pedoman, yang ketiga model jigsaw, yang keempat kooperatif scripting, dan yang terakhir adalah model investigasi kelompok. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau bahas tadi kasus seperti teman-teman yang sudah sampaikan tadi. Nggak jauh beda sih bagaimana cara pendekatan ke anak kita Tania yang umurnya 7 tahun. Jadi Tania ini kan memiliki masalah kemampuan rendah, kemauan dan keinginan rendah untuk sukses. Jadi solusinya saya kira dan teman-teman tadi sampaikan sudah sangat bagus ya. Saya sampaikan dulu, teman-teman. Ya.
sedikit tidak dia bisa mau bercerita apa sih masalahnya di rumah, kok bisa dia tuh malas atau tidak ada motivasi untuk belajar misalnya. Jadi seperti anak-anak pada umumnya di umur 7 tahun itu dia masih butuh perhatian dari gurunya, tentunya kita di sekolah. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, di umur segitu dia masih memiliki ruang fokus yang sangat singkat, jadi sebentar-bentar hilang fokus jadinya. Jadi bagaimana kita memotivasi dia untuk mencoba lebih eksplorasi, melakukan hal-hal baru. Kita bisa bertanya tentang cita-cita dan hobinya. Seperti yang kita tahu, anak-anak sekarang atau bisa dibilang Gen Z ya, termasuk anak saya juga yang umurnya kurang lebih 3 tahun itu sudah kenal namanya gadget. Jadi bisa dilihat dari TV juga, dari berbagai informasi lain, dia sudah tahu, dia sudah punya lagu favorit misalnya Cocomelon atau sebagainya. Terus dia sering nonton TikTok mungkin kalau dikasih sama orang tuanya. Jadi dia sudah punya penyanyi favorit. Jadi kita bisa kasih motivasi ke tanya ini, kalau kamu mau seperti artis atau ya favoritnya, dia bisa melakukan hal-hal yang lebih untuk meraih itu. Ya. Jadi dia harus lebih bersemangat dan mau untuk terus belajar. Untuk kasus yang kedua itu Samuel umurnya 10 tahun, dia perfeksionis, kerja keras, harga diri tinggi dan takut gagal. Menurut pembahasan kelompok kami, cara untuk menangani kasus dari Samuel ini adalah menanamkan bahwa usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil, menanamkan rasa percaya diri yang tinggi kepada Samuel bahwa kegagalan itu adalah bukanlah akhir dari segala-galanya, dan menumbuh rasa tidak pantang menyerah dan mau bangkit lagi. Seperti pengalaman saya dulu saat saya SD, SMP, SMA itu, teman-teman laki-laki saya itu kebanyakan hobinya main bola. Jadi semoga masih sampai zamannya Samuel ini, semoga dia juga masih suka main bola. Ya, siapa tahu dia suka main bola juga. Ya, jadi untuk memotivasi Samuel agar tidak takut gagal, kita bisa bercerita kisahnya Ronaldo. Siapa yang tahu Ronaldo, teman-teman? Oh, dia tahu. Jadi Cristiano Ronaldo itu masih kecil, tinggal di daerah yang sangat kumuh, sangat belakang, sangat miskin. Tapi dia itu berusaha untuk berlatih bersepak bola karena dia bercita-cita untuk bercita-cita sebagai pemain sepak bola. Waktu temannya istirahat, dia latihan. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa tidak takut gagal dan memberikan contoh seperti Ronaldo bahwa Samuel itu bisa meraih apa yang dicita-citakannya. Terima kasih. Silakan. Ya, 10 menit lagi. Tadi kasus yang ketiga, terima kasih. Ada Sandra, usianya 13 tahun, dia mungkin kelas 7 sampai kelas 9, fase perkembangan D, dan kasusnya adalah dia merapatkan teman-temannya. Yang bisa kita rencanakan sebagai guru adalah satu, melakukan pendekatan. Pas sudah dekat, kita bisa menasihati Sandra untuk jangan cepat puas, mengingatkan dia untuk terus meningkatkan kemampuan dirinya. Gitu. Kita juga bisa menasihati dia bahwa manusia itu selalu membutuhkan. Ada kalanya Sandra itu tidak bisa hidup sendiri. Sandra aja berdua kan? Saya sendiri. Alangkah baiknya juga guru yang mendekati Sandra itu yang akan menangani kasusnya itu memahami dunianya si Sandra. Kemudian kasus selanjutnya adalah Robert. Dia jauh dari orang tuanya, dia ada di fase E. Dia mungkin kelas 10. Guru melakukan pendekatan, pas sudah deket, guru bisa menguji Robert. Karena sebagai laki-laki, Robert bisa menjaga dirinya itu hebat Robert ini. Yang kedua, menanyakan atau menyampaikan bahwa di dunia
dunia luar ini ada kelas 10 nih. 2 tahun 3 tahun lagi dia akan selesai. Dia perlu digambarkan apa yang bisa dilakukan nanti setelah selesai dari sekolahnya. Begitu. Sebagai penutup, kawan-kawan semuanya, kelompok kami ingin menekankan kepada rencana yang paling pertama yang paling penting dari semua rencana yang tadi adalah pendekatan dan bagaimana cara menjaga kedekatan. Ya, semua nasihat yang kita berikan, semua motivasi yang kita berikan itu tidak akan mempan kepada mereka. Itu akan mental pada anak-anak didik kita. Jika satu, kita belum dekat sama mereka, kita mengaku bahkan merasa saya paham mana ini, tapi apakah benar kita paham? Kita saja yang merasa memahami. Bisa jadi kita nggak paham, bisa jadi salah paham. Tentang mereka. Jadi gimana loh kita bisa dekat? Pas sudah dekat, kedekatan itu bisa berlangsung lama. Gimana jika kita mengenal dunia mereka gitu, tapi sebenarnya cuma tahu nggak kenal lama. Kita tahu YouTube, kita tahu TikTok, kita tahu mereka tahu TikTok, tapi kita masih menyalahkan dunia mereka. Kita masih menjadi orang yang berbeda. Kita tahu dia suka main Mobile Legends, kita tahu dia suka main Free Fire gitu, tapi kita masih menyalahkan Free Fire itu. Gimana kita bisa melakukan pendekatan jika kita tidak mencoba memahami mereka? Motivasi, nasihat itu tidak mempan mental dari mereka. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama untuk melakukan pendekatan dan menjaga kedekatan adalah satu, kita harus menanamkan mindset pada dalam diri. Ada namanya common sense atau common knowledge, yang intinya itu adalah kita tidak berbeda dari mereka. Kita menjadi diri sendiri, kita bisa menjadi teman, meskipun kita bisa menjadi banyak hal, menjadi teman, menjadi motivator. Tapi mari kita garis bawahi menjadi teman. Bagaimana menjadi teman bagi mereka? Itu penting. Kenapa? Untuk melahirkan namanya ikatan cinta. Ya, ikatan batin ya. Untuk melahirkan namanya ikatan batin begitu. Gak bisa kita kasih nasihat mereka kalau mereka tidak terikat batinnya sama kita. Yang ada cuma kedengar ya bu, tapi gak masuk ke dalam hati mereka. Sebentar saya. Jika kita sudah dekat dengan mereka, maka motivasi atau nasihat yang kita berikan itu baru bisa masuk. Terus bagaimana cara mendekatkannya? Satu, dengan tidak menjadi berbeda dengan mereka. Ya, kita tidak berbeda dengan mereka. Bagaimana caranya agar tidak menjadi berbeda dengan mereka? Dengan menjadi diri kita sendiri, tidak merasa lebih tinggi dari mereka. Sama aja. Ada di sebuah video TEDx. Kalau kita di YouTube TEDx, ada guru-guru hebat di sana yang bercerita. Ada kasus di mana guru dari Amerika dia menceritakan tentang ceritanya, gitu. Saya ngajar nih, saya belajar mempersiapkan RPP, silabus, metode-metode yang bagus gitu. Tapi pas saya masuk di kelas, saya ngajar, saya bertanya kepada murid saya, ada pertanyaan, murid tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya mungkin yang pintar gitu kan. Kemudian dia melakukan banyak hal gitu, tapi kelas tersebut masih tertutup sama guru tersebut. Akhirnya dia melakukan seperti apa yang guru-guru senior yang sudah berpengalaman mengajar, yaitu menjadi biasa saja. Suatu waktu dia datang ke kelas membawa sebuah apel, dia cerita gitu. Dia masuk ke kelas, dia bawa apel. Di dalam kelas dia makan apel. Selesai apelnya, dia buka lagi jajan, dia makan coklat di dalam kelas. Makan coklat. Murid-muridnya lihat, akhirnya muridnya satu berkata, Pak Guru suka apel ya? Ada lagi nanya, Pak Guru suka coklat? Dia nanya begitu. Kemudian di pertemuan berikutnya tiba-tiba ada anak yang membawa apel buat gurunya. Ada bahkan anak yang membawa coklat buat gurunya. Setelah dia bercerita lama, pas gurunya bertanya ada pertanyaan, baru muridnya mau bertanya tentang pelajaran tersebut. Dia juga mencoba bernyanyi di dalam kelas. Dan akhirnya murid-murid tersebut menjadi terbuka dengan guru tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memahami mereka, menjadi orang yang tidak berbeda dari mereka. Ya, kita kenal lah ya.
bisa di dalam kelas, tapi alangkah baiknya kita melakukan pendekatan di luar kelas. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulan dari saya adalah lakukanlah pendekatan terlebih dahulu, baru kita mengisi mereka dengan pengetahuan yang baik. Terima kasih.